Football Universe. Apakah tim Korea Selatan U23 tidak punya celah? Tentu tidak. Ternyata ada beberapa kelemahan Korea Selatan U23 yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Berikut analisa kami. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23. Laga ini tentunya menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Karena lolos semifinal berarti satu kaki sudah dipastikan berada di Olimpiade Paris 2024. Untuk hal tersebut, baik Korea Selatan maupun Indonesia akan menurunkan skuad terbaiknya dan akan mati-matian di lapangan untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk Indonesia, ini adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya kita dapat lolos perempat final Piala Asia U23. Momen ini tentunya tidak ingin dilewatkan para pemain maupun Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Strategi dan taktik terbaik telah dilatih dan disiapkan untuk menangkal pergerakan para pemain Korea Selatan. Coach Shin Tae-yong juga telah menyaksikan langsung di lapangan bagaimana para punggawa Korsel bermain dan telah mempelajari kelemahan-kelemahan mereka. Dari sisi kami yang menonton pertandingan hanya melalui streaming di internet, kami menemukan bahwa sebenarnya Korsel U23 bukanlah tim yang super seperti senior mereka. Beberapa kesalahan baik perorangan maupun kesalahan yang dibuat tim tampak dari 3 laga di babak grup mereka. Oleh karena itu kami akan coba menganalisa beberapa kekurangan tim Korsel U23 sehingga kita semua tahu bahwa mereka sebenarnya bisa dikalahkan tim Garuda. Kelemahan pertama adalah pada sektor penjaga gawang. Untuk urusan saves dan menghalau tembakan jarak dekat, kiper Korea ini cukup hebat. Tetapi kekurangannya adalah umpan-umpannya yang tidak terlalu terukur. Baik umpan pendek ataupun umpan panjangnya tak terlalu akurat. Hal ini beberapa kali dia tunjukkan saat melawan UAE, China maupun Jepang. Sehingga terkadang pemain-pemain Korea lainnya tak dapat membangun serangan dengan baik karena agak susah mengontrol bola darinya. Selain itu saat memegang bola kiper ini kurang tenang dan ketika mendapatkan tekanan dia akan gugup serta bingung. Hal ini bisa dilihat dari kegugupannya saat menghadapi UEA yang hampir menjadi blunder fatal karena di belakang dia adalah gawang. Bola yang dikontrolnya tidak langsung dikirim ke temannya, tetapi masih agak bingung sehingga ketika di-press striker UEA, dia pun terlihat menendang dan mengenai kaki striker UEA. Hal ini dapat dimanfaatkan pemain-pemain depan Indonesia untuk selalu menekan kiper Korea saat dia mendribel atau ingin mengoper bola. Bisa jadi dari kegugupannya ini kita dapat mencetak gol. Kelemahan berikutnya dari Korea Selatan adalah sisi bek tengah kanan bernama Myung-won yang menggunakan nomor punggung 4. Pada pertandingan melawan China, bek ini beberapa kali melakukan kesalahan fatal yang mengancam gawangnya. Waktu itu Korea Selatan bermain dengan formasi 1-4-2-3-1. Bek kanan ini menjadi orang terakhir yang membawa bola di depan kiper. Seharusnya dia dengan cekatan mengumpan bola ke teman di depannya. Tetapi dia cukup lama mempertimbangkannya dan mau mengumpan atau dribble. Sehingga pemain China dengan mudah dapat merebut bola darinya. Untungnya kiper Korea Selatan dapat menyelamatkan tendangan pemain China tersebut. Terlihat bek ini melakukan beberapa kali hal yang sama dan ketika melakukan back pass ke kiper, dia juga tak terlalu bagus sehingga mengancam gawang Korea lagi. Bek ini untuk kemampuan bola-bola atasnya juga sangat buruk dan pemain-pemain China selalu menang saat duel bola udara. Hal berikutnya, bek ini juga kadang gugup saat mau clearance bola sehingga bola tak menjauh, malah jatuh di kaki pemain lawan. Untuk itu, striker-striker Indonesia harus dapat selalu menekan pemain nomor 4 Korea ini agar ada kesempatan untuk merebut bola darinya.
Saat set piece atau umpan crossing, pemain seperti Rafael Strike juga harus berani duel bola-bola atas dengannya, karena pasti akan ada peluang dari sisinya. Kelemahan Korea berikutnya adalah dari sisi fullback kanan, yang seringkali lambat saat transisi. Fullback mereka saat build up serangan selalu maju ke depan, tetapi saat di counter balik selalu terlambat untuk turun. Hal ini membuat lubang di pertahanan Korsel, dan jika pemain-pemain Indonesia dapat menyerang lewat sisi tersebut, maka akan menjadi sebuah keberuntungan. Lubang kosong yang ditinggalkan dapat dieksplor oleh pemain Indonesia untuk kemudian dijadikan peluang sampai gol. Kelemahan berikutnya adalah sisi striker mereka yang membuang-buang peluang. Di 3 pertandingan Korsel U23, yaitu saat melawan UEA, China, dan Jepang, terlihat lini serang mereka selalu membuang-buang peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Hal ini menyebabkan kemenangan mereka pun paling banyak hanya 2 gol saat melawan China. Sisanya mereka hanya menang 1-0, karena itu Indonesia harus mampu memanfaatkan labilnya lini serang Korea ini dan berusaha mengintimidasi striker-striker mereka. Kelemahan-kelemahan Korsel ini tentunya sudah dievaluasi oleh pelatih mereka setelah pertandingan. Perbaikan dan antisipasi juga sudah dilakukan untuk hal-hal tersebut. Tetapi timnas Indonesia perlu terus menekan mereka dan membuat mereka tampil tidak nyaman seperti yang biasanya mereka latih. Meskipun Korsel adalah salah satu negara Asia yang sepak bolanya paling maju, tetapi yang perlu diingat adalah mereka bermain dengan skuad U23 yang juga masih miskin pengalaman, tidak seperti tim senior mereka. Sehingga kesempatan Indonesia untuk menang sangatlah terbuka lebar. Yang perlu timnas Indonesia U23 lakukan adalah menjalankan instruksi Coach Sintayong dengan serius dan disiplin. Karena Coach Sintayong pasti juga telah menganalisa permainan Korsel, dan dia juga tahu gaya bermain para pemain Korsel. Terlepas dari kelemahan yang dimiliki, timnas Korsel tetap perlu juga diwaspadai, karena mereka masih memiliki kelebihan-kelebihan yang di atas rata-rata pemain Indonesia, seperti skill individual, kekuatan badan dan stamina, kecepatan dan penetrasi, akurasi syuting dan passing, dan mental pantang menyerah. Untuk itu, para pemain Garuda perlu sangat pintar bermain ketika berada di lapangan, harus sabar dan cerdas memikirkan setiap keputusan yang dibuat. Jika permainan Indonesia dapat berkembang seperti ketika melawan Jordania, maka dijamin tim sekelas Korea juga pasti akan dapat dijinakkan Garuda. Semoga kita dapat menang melawan Korsel, melaju ke semifinal, dan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Maju terus Garudaku!